Sampai gitu-gituan ya, sampai pacarnya bule ada juga. Enaknya kerja di kapal pesiar kayak gimana sih? Oke guys, sesuai dengan pertanyaan kalian, bang, gimana sih enaknya kerja di kapal pesiar? Mari kita bahas sesuai dengan pengalamannya Poye selama kerja selama 7 tahun. Sebelum Poye membahas ceritanya Poye enaknya kerja di kapal pesiar, mari kita dukung channelnya Poye biar bisa menjadi 100.000 subscriber guys, dengan cara like, subscribe, dan gedarkan loncengnya. Jangan lupa share juga karena Poye punya Facebook cuma 1. Terima kasih banyak. Gimana? Udah ada nomor subscribe belum? Oke, mari kita bahas enaknya kerja di kapal pesiar. Yang pertama itu adalah gajinya besar. Siapa bilang gajinya besar? Oke, menurut pandangan teman-teman, gajinya besar apa tidak? Nah, kalau gue tanya kepada gue diri sendiri, ya jelas gajinya besar. Kenapa gue bilang gajinya besar? Karena gue kerja di Bali itu, gaji yang paling gede gue dapat itulah hanyalah 3 juta. Sedangkan di kapal pesiar itu kalau pemula itu biasanya dapat 12 juta. Ya jelas gue bakalan bilang gajinya besar. Kalau gue pengusaha di Bali, pengusaha martabak atau pengusaha jualan bakso dengan pendapatan sebulan 30 juta misalnya, dan gue disuruh kerja ke kapal pesiar dengan pendapatan 11 juta per bulan, gue bakalan bilang kerja di kapal besar itu gajinya sedikit. Paham sampai di sana ya guys? Jadi gaji besar itu tergantung dari orang itu tersebut. Pergaulan bebas, ya jelas guys. Di dunia kapal pesiar itu pergaulan bebas, dan bebas ya. Kalian mau bergaul sama siapa terserah kalian. Ini enaknya buat para pemuda-pemudi yang masih jomblo dan masih muda belum menikah. Kerja di kapal pesiar itulah kesempatan kalian untuk memuaskan dunia kalian di masa muda. Dalam artian kalian bisa bergaul dengan siapapun di kapal pesiar. Yang penting kalian itu ya belum menikah ya. Kalau sudah menikah ya jaga jarak ya, biar tidak terjadi sakit hati antara kamu dan pasangan kalian. Jadi buat kalian yang masih muda, kerja di kapal pesiar itu bebas ya guys. Kalian bergaul sama siapapun bebas, sama orang dari negara manapun. Kalian itu nanti bakalan menemukan orang yang mabuk, orang yang minum, yang ngobrol ya, sampai gitu-gituan ya, sampai pacarnya bule ada juga. Tidak banyak sih kejadian, tapi ada juga yang pacarnya bule ya, yang masih jomblo nemu jodoh ya. Jadi seperti itu. Jadi pergaulannya itu bebas guys. Itu enaknya ya, pacar bule. Yang tadi gue bilang itu pacar bule. Nah, buat kalian yang masih muda, kalian kalau nggak laku-laku misalnya kalian di daerah kalian, misalnya di Bali, misalnya ya kalian itu misalnya ya nggak laku, jelek lah bilang itu, istilah kasarnya jelek lah. Kalian di kapal besar itu bisa saja laku, bisa saja guys, karena di kapal besar itu orang luar negeri itu seleranya tuh belum tentu kayak kita. Mereka itu lebih suka yang kulitnya sawo matang guys, sawo matang, murah senyum, manis lagi ya. Kalau istilah Balinya itu selem-selem manis. Jadi seperti itu ya. Jadi buat para orang muda yang di Indonesia, kalau kalian nggak laku Indonesia, kalian bisa saja kerja di kapal pesiar dan dapat bule guys, bisa saja. Dan kalian kalau kerja di kapal pesiar dapat bule, misalnya sampai menikah sama orang itu, kalian itu perekonomian atau keadaan ekonomi kalian itu bakalan semakin pesat berkembang karena kalian kerjanya 2 orang. Karena di kapal pesiar itu gajinya banyak, kalian kerja 2 orang dan kalian cepat punya apa yang kalian inginkan. Jadi seperti itu ya. Yang keempat itulah teman bule. Ya jelas guys, karena di kapal pesiar itu bukan orang Indonesia saja yang kerja, banyak guys, dari India ada, dari Filipina ada, dari Malaysia juga ada, dari Jamaika juga ada orang hitam ya, dari Rusia juga ada. Pokoknya banyak guys, bermacam-macam orang ada di kapal pesiar. Kalau kalian kerja di kapal pesiar, kalian bakalan melihat bentuk-bentuk orang dari negara lain ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, banyak pokoknya. Kalian pasti bakalan terbuka pikiran kalian. Wah, ternyata orang-orang luar negeri seperti ini ya. Ternyata dilihat secara nyata seperti ini. Jadi seperti itu ya. Nemu jodoh anak kapal. Ini gue sering lihat ya, ada anak kapal yang berpacaran dan akhirnya nikah. Itu ada. Mungkin mereka itu sama-sama jomblo dan ketemunya di kapal. Itu menurut gue bagus ya, yang tadi gue bilang itu. Jadi kalian itu bisa membangun rumah tangga kalian berdua di kapal pesiar. Kalau sudah banyak kalian punya uang dan saatnya kalian ya, kalau kalian pengen buka usaha juga terserah. Kalau terus-terusnya kerja di kapal pesiar juga terserah. Jadi itu tergantung kalian ya.
bisa keliling dunia. Nah, menurut gue itu bukan keliling dunia ya. Ini bukan keliling dunia, guys, tapi bisa tahu situasi dan kondisi di negara lain. Kalau keliling dunia itu, ini bumi. Kalau kalian keliling dunia itu kalian keliling. Kalau di kapal pesiar itu tidak keliling dunia, tidak, guys. Di kapal pesiar itu kan ada jalur-jalurnya. Misalnya di kapal Asia ada Quantum. Nah, kapal Quantum ini khusus di Asia saja. Jadi kalian tahu daerah Asia saja. Bukan semua negara Asia kalian tahu, cuma beberapa saja. Misalnya seperti contoh di Quantum. Gue itu pernah kerja di Quantum selama 2 kontrak. Gue itu taunya Nagasaki, Hiroshima, Cina, Jepang, dan tempat yang lainnya yang susah sekali disebutkan. Jadi gue sempat keluar di Asia. Jadi tidak semuanya ya, tidak ke Thailand, tidak ke Malaysia, tidak. Cuma beberapa tempat saja. Kalau dibilang keliling dunia sih tidak, tapi tahu situasi dan kondisi dari negara lain. Dan selanjutnya itulah makan bebas. Nah, di kapal pesiar itu makan bebas sepuasnya, yang penting habis. Jangan sampai kalian makan banyak tapi dibuang. Itu namanya itu buang-buang makanan. Itu tidak diperbolehkan di kapal pesiar ya. Misalnya kalian makan nih, makan satu piring, makan misalnya ya, ini pengalaman Upoye. Upoye itu sempat bilang sama sama temannya Upoye, ambil satu piring aja, yang penting tidak ngasih hard time kepada anak utility, gitu kan? Upoye ngambil semuanya jadi satu, nasi, buah, lauk jadi satu, guys, makanannya ya, karena Upoye itu kasihan sama anak utility. Udah Upoye makan, loh kok enak gitu loh, makanannya enak itu loh, habis mungkin karena lapar ya. Ya udah, Upoye ngambil lagi piring yang baru. Kenapa begitu? Nah, ini kalian harus tahu ya. Ini pengalamannya Upoye. Kalian kalau makan di kapal pesiar, misalnya kalian sudah makan pakai satu piring. Kalian makan satu piring dan kalian ambil itu piring yang baru dan piring yang kalian pakai itu ya. Kalian makan habis misalnya kan, habis itu makanan kalian. Kalian tidak boleh pakai piring yang kalian sudah pakai itu. Tidak diperbolehkan. Itu sama saja kalian melanggar aturan. Kalau di rumah kita itu biasa ya. Ini aja pakai biar nggak banyak habis piringnya. Itu biasa kalau di rumah. Tapi di kapal besar itu tidak diperbolehkan. Kalau kalian dilihat oleh atasan atau bos-bos besar, kalian menggunakan piring itu lagi, kalian bisa saja dikasih ceramah atau dikasih kertas, bisa saja. Kalau di kapal besar itu, bagaimana cara membuang sampah atau sisa makanan? Itu ada aturannya, guys. Di kapal pesiar itu ada beberapa bucket, ada red bucket, grey bucket, white bucket, itu ada. Sama kayak di Indonesia ya, sampah organik, non organik, ada sampah plastik. Jadi sama seperti itu. Dan warnanya pun kalian pasti bakalan tahu nanti kalau sudah di kapal pesiar. Nanti kalau Upoye jelaskan di sini bakalan terjadi panjang lebar bacotnya Upoye. Jadi seperti itu ya. Hidup tenang. Kenapa gue bilang hidup tenang? Nah, ini pengalaman gue aja ya. Kalau kita di rumah itu, pasti ada saja masalah dan ada pengeluaran. Ya, ada aja pengeluaran. Tapi menurut gue kalau di kapal pesiar itu, kalau menurut gue ya pribadi, gue itu di sana itu cuma kerja. Jadi tidak ada masalah yang terlalu aneh-aneh seperti itu ya. Paling masalah sama supervisor saja, sama teman. Tapi itu tidak terlalu sering terjadi. Kalau menurut gue itu di kapal pesiar itu ya masalahnya lebih sedikit daripada di rumah. Di rumah itu bercabang pikirannya ya, makannya tar gimana, misalnya itu uangnya habis, misalnya kalau tidak ada usaha lain yang dikerjakan di rumah, misalnya ada masalah sama siapapun itu, orang tua atau pacar atau istri atau suami. Jadi menurut gue di kapal pesiar itu lebih tenang, lebih santai ya, menurut gue ya, menurut pribadi gue ya. Menurut orang lain mungkin beda. Kalau hidup di rumah tenang itu mungkin ada usahanya ya, guys. Jadi ada usaha, ada kegiatan yang dilakukan. Nah, gue jadi YouTuber doang. Sebelum gue jadi YouTuber, gue nggak jadi apa-apa. Gue cuma menghabiskan uang dari penghasilan di kapal pesiar. Maka dari itu gue sedikit bingung ini ya, mau jadi apa ini kalau terus-terusan kerja di kapal pesiar, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau terus-terusan kerja di kapal pesiar, ya waktunya bakalan habis. Emang sih banyak duit, tapi waktu kita habis di kapal pesiar. Waktu buat keluarga, buat pacar, buat istri, buat anak itu lebih sedikit. Ya jadi kalau kalian masih muda, jadi kalian harus berpikir ke depannya bagaimana caranya agar kerja di kapal pesiar itu tidak terlalu lama, tapi di rumah manfaatkan hasil kerja kapal pesiar. Jadi seperti itu ya. Jadi Upoye cuma jadi YouTuber aja sih selama ini ya, belum buka usaha lain. Jadi seperti itu. Doakan saja biar YouTube-nya Upoye itu makin berkembang dan makin berkembang pesat, dan semangat bikin konten setiap hari, guys. Oke, guys, cuma curhat aja ya.
Oke, yang selanjutnya adalah bahasa Inggris semakin jago. Kenapa gue bilang bahasa Inggris semakin jago? Buktinya gue guys, gue kerja di kapal pesiar, di kontrak pertama itu gue nggak bisa bahasa Inggris. Mending godoh apa nah? Jujur gue nggak bisa bahasa Inggris terlalu kencang. Gue itu hanya bisa mendengarkannya saja, mendengarkan saja. Itu pun kalau ngerti, kadang enggak ya. Mengerti sih mengerti, tapi kalau mengucapkannya itu susah sekali rasanya. Jadi seperti itu yang gue alami. Setelah 2 kontrak, 3 kontrak, 4 kontrak dan 5 kontrak selanjutnya itu, loh kok bisa ini bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Nah, apa penyebabnya? Karena gue itu sering praktek sama supervisor, sama teman-teman yang dari luar Indonesia ya, misalnya dari India. Jadi gue praktek dan bahasa Inggrisnya jadi gado-gado dan akhir-akhirnya diperbaiki dan dengar dari supervisor, oh ternyata dia bilangnya begini. Gue sempat tanya juga sama senior gue ya, bagaimana artinya ini ya. Jadi seperti itu. Misalnya how come seperti itu ya. Itu bahasa Inggris yang gue tanyakan pertama kali sama senior gue ya. How come. Jadi gue tanya, apa sih how come itu? Bagaimana bisa? Jadi seperti itu artinya ya. Kok bisa? Jadi seperti itu ya. How come kok bisa? Jadi seperti itu artinya sebenarnya. How itu bagaimana, come itu datang, bagaimana datang. Jadi seperti itu guys, artinya kalau kita sesuaikan dengan bahasa kita ya. Jadi how come itu kok bisa, jadi seperti itu ya. Waktu itu gue bilang sama sosep gue ya, sosep Daniel namanya, bos, finish bos. Terus dia bilang how come. Gue nggak ngerti guys, how come itu bagaimana datang kalau diartikan ke bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya masih kaku, bagaimana datang. Nah gue nggak ngerti, gue bingung, gue nggak bisa jawab ya gimanain. Jadi seperti itu ya. Akhirnya gue tanya ke senior gue, how come itu apa sih artinya. Ternyata yang artinya itu kok bisa, bagaimana bisa. Jadi seperti itulah ya guys. Iya. Setelah pengalaman internasional. Nah, pengalaman ini bisa membuat kalian menjadi percaya diri. Kalau kalian kerja di kapal pesiar di luar negeri, kalau kalian di rumah itu jadi percaya diri. Percaya diri itu lebih tinggi. Misalnya kalau kalian melamar pekerjaan yang lain, kalau kalian buka usaha, jadi seperti itu ya. Jadi itu saja guys, enaknya menurut logika ya, enaknya kerja di kapal pesiar. Kalau kalian tanya ke teman-teman yang lainnya di kapal pesiar mungkin berbeda dengan Upawye. Ini menurut Upawye saja. Jadi sekian dulu untuk informasinya. Enaknya kerja di kapal pesiar, semoga ada bayangan. Sampai jumpa, bye bye.